Ya, aku Paralon ber- berjumpa kembali di Maos buku Sunda. Kali ini meneruskan episode sebelumnya yang terpotong sebelum wabah. Eh, Episode sebelumnya tuh membahas tentang buku Baruang Kanungarora, novel pertama berbahasa Sunda. Kali ini masih ada keterkaitan sebenarnya dengan novel Baruang Kanungarora. Kalau Baruang Kanungarora kan diterbitkan oleh Balai Pustaka, badan pemerintah kolonial yang menerbitkan buku-buku bacaan, diantaranya tuh buku-buku kisah-kisah Eropa dan cerita rakyat eh, pribumi. Makanya eh, ada penerbitan berbagai bahasa, diantaranya bahasa Sunda. Dan Baruang Kondanung di episode sebelumnya tuh merupakan novel pertama berbahasa Sunda. Eh, Balai Pustaka tuh didirikan untuk salah satu tujuannya tuh mengontrol bacaan untuk rakyat di Hindia Belanda, dengan tujuan sebenarnya pada akhirnya melanggengkan kekuasaan pemerintah kolonial. Eh, Sebenarnya ada beberapa buku novel Sunda yang diterbitkan di luar dari penerbit Balai Pustaka, diterbitkan oleh penerbit-penerbit penerbit-penerbit partikelir atau swasta. Eh, di di antaranya tuh ada beberapa yang penerbit buku Sunda di Bandung. Di antaranya tuh ada Dahlan Bekti, MI Prawira Winata, ada juga penerbit Kusradi. Yang mau kita bahas kali ini adalah buku Siti Rayati. Pertama kali diterbitkan oleh penerbit Dahlan Bekti tahun 1923. Terdiri dari 3 jilid, dijual terpisah dalam 3 jilid. Uh, Tadi kenapa ada muncul penerbitan swasta atau partikelir, karena beberapa penulis tidak bisa menerbitkan karyanya melalui Balai Pustaka dengan beberapa alasan. Diantaranya tuh isi dari tulisannya tuh, karya-karya tulisannya tuh diantaranya mengandung eh, kisah tentang kritik terhadap pemerintah kolonial atau praktek-praktek ketidakadilan yang ditimbulkan oleh eh, pamong praja di kalangan pemerintahan kolonial saat itu. Di antaranya ya novel yang akan kita bahas kali ini, yaitu novel Siti Rayati dari Muhammad Sanusi. Eh, Muhammad Sanusi sendiri seorang aktivis, penulis, jurnalis, dan pemimpin redaksi. Pada tahun karya awalnya tuh cukup kontroversial, yaitu mengkritik prak mengkritik penanganan masalah SI Abdeling B di Cimareme, Garut. Judul bukunya itu tuh Garut Ganjlong, diterbitkan tahun 1919, yang mengkritik Bupati Garut saat itu, yaitu Musa Kartalagawa. uh, Muhammad Sanusi juga uh, karena tulisan tersebut, Muhammad Sanusi berurusan dengan hukum. uh, Ketika menerbitkan Garut Ganjlong itu, Muhammad Sanusi kemudian dihukum di penjara Bancai. Aktivitas politiknya juga membawa Muhammad Sanusi kemudian dibuang ke Digul sekitar tahun 1926. Kembalinya dari Digul, kemudian dia memimpin beberapa surat kabar, dan kemudian dia dekat dengan
Bung Karno sekitar tahun 1931, selepas Bung Karno dibebaskan dari Sukamiskin. Karena aktivitasnya inilah, kemudian beberapa penulis seperti juga Muhammad Sanusi tidak bisa menerbitkan tulisannya atau buku karyanya tuh di lewat balai pustaka, karena digolongkan sebagai bacaan-bacaan liar. Diantaranya tuh kalau di luar buku-buku berbahasa Sunda ada contohnya, ada Student Hijaunya Mas Marco, terus ada juga Hikayat Siti Maryam, dan ada beberapa judul lainnya. Untuk kali ini kita akan bahas buku Siti Rayati. Siti Rayati sendiri